Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesetiaan dan pengorbanan terbesar. Saudara-saudari yang terkasih, dalam peringatan wajib Santa Maria Bunda Gereja hari ini, penginjil Yohanes mengisahkan saat-saat terakhir hidup Yesus di kayu salib Golgota. Dengan jelas, penginjil Yohanes menyebutkan siapa saja yang berdiri dekat salib Yesus itu. Ada Bunda Maria, Ibu Yesus, saudari Ibu Yesus yang bernama Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Dan nyatalah apa yang sudah dinubuatkan oleh Simeon kepada Bunda Maria, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu." Duka dan kepedihan harus dia tanggung dengan menyaksikan putra tunggalnya disiksa seperti orang berdosa dan disalibkan seperti penjahat. Betapa berat kesusahan yang harus dipikulnya sebagai hamba Tuhan. Namun Bunda Maria tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia selalu berada di sampingnya. Dia tetap setia dan percaya, sebab dari semula dia sudah menyatakan kesiapsediaannya menerima panggilan Tuhan menjadi ibu Yesus dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus pun menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya itu, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Bunda Maria di rumahnya. Yesus telah menyelesaikan segala misinya di dunia dengan sempurna. Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya terlantar. Dia telah menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan terbesar dalam seluruh hidupnya. Dia telah mengajarkan jalan terbaik dalam mengabdi Allah Bapanya. Ketika tombak ditikam ke lambungnya, segera keluar darah dan air. Itulah tandanya bahwa Yesus mengorbankan seluruh jiwa raganya demi ketaatannya kepada Bapa dan kasihnya kepada manusia. Darah dan air adalah lambang kehidupan. Tanpa darah dan air, tidak ada kehidupan bagi manusia. Kematian Yesus di salib adalah teladan sempurna dalam mengasihi Allah dan manusia.
Itulah bentuk kesetiaan tertinggi dan pengorbanan terbesar. Saudara-saudari yang terkasih, teladan Yesus dan Bunda Maria kiranya menjadi pedoman bagi kita dalam mengabdi Tuhan dan melayani sesama. Semoga kita selalu setia dalam panggilan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Semoga kasih Tuhan selalu terpancar dari hidup kita. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami, supaya kami selalu setia seperti Engkau dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Semoga kami selalu memuliakan nama-Mu. Amin.